Mari kita akan lanjutkan untuk kuliah statistik non-parametrik. Bahasan kita pada saat ini adalah kita membahas uji Kolmogorov-Smirnov. Uji Kolmogorov-Smirnov. Yang kita bahas kita kali ini adalah ini, Kolmogorov-Smirnov. Untuk uji Kolmogorov-Smirnov itu ada dua jenis ya. Ada dua jenis, yaitu uji satu sampel dan nanti ada uji dua sampel independen. Nanti yang kita bahas di sini. Kegunaan dalam hal ini untuk uji satu sampel ini adalah untuk menguji tes goodness of fit, melihat kesesuaian distribusi sampel dengan distribusi teori. Jadi untuk yang satu sampel ini, uji Kolmogorov itu adalah untuk menguji apakah secara distribusi teoritik itu kan normal. Kemudian di dalam observasi eksperimen, maka dimungkinkan juga distribusinya itu tidak normal. Maka distribusi teori ini dibandingkan dengan distribusi dengan observasi atau eksperimen, dengan perolehan untuk mendapatkan ini adalah ini D sama dengan maksimum FO, frekuensi observasi, X kurangi SN X ya. SN ini observasi, ini hasil dari observasi observasi, dan ini dari teorinya. Ya toh, yang penyimpangannya saya ulangi lagi, untuk penyimpangan frekuensi ini adalah teori, kemudian frekuensi observasi kumulatif ya, ini kumulatif. Frekuensi distribusi kumulatif teori, yaitu yang seharusnya norma itu seperti ini loh, gambarnya seperti lonceng kemarin. Distribusi normal di sini adalah mediannya. Nih, seperti ini gambarannya. Ini distribusi normalnya seperti itu. Mungkin saja nanti akan terjadi observasi dalam distribusi kumulatif. Hasil observasi itu bisa saja mungkin nanti hasilnya seperti ini, atau juga bisa juga nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini untuk menguji apakah observasi atau kumulatif observasi itu sesuai dengan teorinya, enggak normal, tidak, seperti itu. Untuk menguji apakah hasil observasi itu normal atau tidak. Jadi ini adalah kumulatif dari teori yang harusnya teori itu mesti normal gitu, observasi dari sini SN itu adalah distribusi kumulatif hasil observasi. Bisa juga nanti disimbolkan yang teori ini bisa juga dengan simbol yang lain, F-nya ini SN1, kemudian di sini SN2 juga bisa saja disimbolkan seperti itu. Frekuensi kumulatif ya dari teori dikurangi dengan frekuensi kumulatif distribusi kumulatif hasil observasi. Ketentuan penggunaan yaitu nanti dari satu sampel untuk menguji apakah sebuah sampel itu berdistribusi normal atau tidak, menggunakan uji ini, uji tes goodness of fit ini dengan uji Kolmogorov ya. Ini uji Kolmogorov, penyimpangan Kolmogorov. D ini adalah penyimpangan Kolmogorov ya, perhitungan Kolmogorovnya dari satu sampel ya. Kemudian ketentuan penggunaannya nanti menentukan signifikansinya berapa persen gitu, berapa persen, atau 5% atau 20%. 20% juga bisa juga, nanti tergantung peneliti logikanya seperti apa. Kalau misalnya koin itu ya berarti 50%. Kalau dadu itu berarti
1/6 berapa tuh, 1/6 itu berapa, 0, berapa gitu persen. Kemudian itu hasil dari ini dibandingkan antara penyimpangan hitung dibandingkan dengan penyimpangan tabel. Nilai D hitungnya dengan D nilai tabel, ya di sini D, harusnya D. Kemudian membandingkan bila seandainya D hitungnya nanti diperoleh dari hitungan ini, D hitung ini maksimum ya, atau penyimpangan nanti ada penyimpangan di antara tahapan dari distribusi tadi, ada penyimpangan, dicari penyimpangan maksimal yang paling besar. D itu adalah penyimpangan yang maksimal. Ya, penyimpangan maksimal itu sini. Teorinya 20 misalkan. Teorinya 20, tadi misalkan hasil observasinya adalah kumulatif pertama itu 15, maka penyimpangannya adalah 5. Atau sebaliknya, harusnya 15 kok di situ 20, ya berarti penyimpangan mutlak ya. Di sini arti mutlak itu adalah negatif minus maupun positif, semuanya dipositifkan, dimutlakan. Bila dihitung maksimalnya, dihitung di sini adalah dihitung maksimal, masing-masing frekuensi nanti kan masing-masing bagian nanti kan ada penyimpangan. Yang dicari adalah penyimpangan terbesar maksimal, maksimum ya. Yang terbesar yang dipilih itu nanti di antara penyimpangan 5, 10, penyimpangan 20, penyimpangan 5, itu yang dipilih adalah penyimpangan yang 20, yang maksimal, yang besar. Bila dihitungnya yang maksimal tadi, ini di sini dihitungnya maksimal, ini lebih kecil dibandingkan dihitung tabel teori ini, maka H0 diterima. Bila dihitungnya kecil dibandingkan dengan di tabel, maka kesimpulannya H0 diterima, sementara HA ditolak. H0 tidak ada beda ya. HA adalah hipotesis alternatif. Tetapi bila dihitungnya tingkat penyimpangan maksimal itu lebih besar dari penyimpangan tabel, maka H0 ditolak dan menerima HA diterima. Maknanya menerima hipotesis alternatif. Selanjutnya untuk ketentuan penggunaan tadi, ini yang tadi ya sudah. Kemudian contohnya ada 100 orang yang melihat golongan darah. 100 orang dilihat dari golongan darahnya. Harapan peneliti bahwa golongan darah seimbang di masyarakat. Didapat hasil bahwa golongan darah A sebanyak 30, ini observasi ya, golongan D 20, ini B, ini kemudian sebanyak 20, hasil observasinya golongan AB dapat diperoleh 40, kemudian golongan O diperoleh 10 orang dari 100 orang, masing-masing A 30, B 20, AB 40 dan O adalah 20. Selidikilah dengan 20% tingkat kepercayaan ya, signifikansinya apakah distribusi golongan darah tersebut seimbang. Apakah golongan darah tersebut seimbang, ini dibandingkan dengan teoritis ya, dengan teori. Pertama, menyusun hipotesis. Untuk menguji ini maka dari masalah ini maka peneliti menyusun hipotesisnya. Pertama, H0. H0-nya bunyinya tidak ada beda dengan populasi teoritis. Ini tidak ada beda antara observasi dengan hasil golongan darah teori dengan observasi itu sama, seperti itu. Kemudian hal alternatifnya adalah ada beda
dengan populasi teoritis. Antara observasi ada perbedaan perbedaan normalitas ya, distribusi populasi dengan teori, distribusi observasi dengan dengan populasi teori. Dengan ini ya, nanti kalau menerima H0 maka menolak HA. Sebaliknya kalau menolak H0 ditolak, maka yang diterima adalah HA. Jadi salah satu di antaranya ada yang diterima, mesti ada yang ditolak. Tidak ada dua-duanya diterima atau dua-duanya ditolak. Nah, hipotesis itu seperti itu. Satu diterima, yang alternatifnya ditolak. Kalau alternatif diterima, maka H0-nya ditolak. Ini kebalikan. Nggak ada semuanya dua-duanya ditolak atau dua-duanya diterima, nggak bisa. Dengan menentukan level signifikansi 20% penentuannya. Jadi misalnya H0 itu bisa saja tidak ada perbedaan antara frekuensi atau frekuensi ya, normalitas teori dengan normalitas normal dengan teori, antara observasi dengan teori, atau terdapat perbedaan, ini yang HA-nya terdapat perbedaan antara observasi dengan populasi observasi dengan populasi teori. Dengan ini yang bisa disusun cara menentukan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Ini harus dipahami. Dengan tingkat signifikansinya signifikansi alfa 20%. Misalkan golongan darah. Ini Anda bisa melihatnya, ini golongan darah A, B, AB dan 0. Kemudian AB dan 0 ini hasil observasi di masyarakat. Kemudian ini teorinya, harusnya kalau dari 100 tadi teorinya ini harusnya 100 ya. Iya, 100. Harusnya kan dari observasi dari 100 itu ada 1/4, di sini setengahnya. Ini kumulatifnya di setengah ditambah 1/4 ditambah 1/4 ketemu 2/4 ditambah 1/4 lagi 3/4 ditambah 1/4-nya lagi adalah 4/4. Ini 25% dari 100 ya. Ini 50% dari 100, harusnya 50 gitu misalkan. Teorinya kan 1/4, 3, karena 4 golongan darah. Teorinya ada 1/4 dari teori. Artinya maknanya 1/4 di sini. Kumulatifnya 1/4 ditambah 1/4 di sini ketemu setengah ditambah 1/4 berarti ketemu 3/4. 3/4 tambah 1/4 berarti 4/4, 100%. Kemudian untuk observasinya hasilnya tadi kan 30, berarti 30 1/4 1/100 berarti 0,3, terus atau berapa ya, 30 ya. Kemudian 50 itu di sini 30 ditambah 20 ketemulah di sini 50. Kemudian ditambah di sini diperoleh 90, ini diperoleh dari 50 yang di sini ditambah 40 yang di sini, ketemulah 90. Nah, 90
di sini ditambah dengan kumulatif. Di sini 100 ketemu di sini 100 ya. 90 ditambah 10 ketemu 100 di sini. Masing-masing maknanya seperti itu. Kemudian dikurangi 1/4 itu tadi di sini dari 100, berarti kan di sini harusnya 25. Secara teori 1/4-nya 25 dikurangi 30, 30, maka terjadi selisih 5 per 100 ketemulah di sini 0,05. Kemudian 50 ini di sini 50 juga, 50 di sini artinya 100 kali setengah ketemu 50. Kemudian observasinya juga tadi di sini 50, maka 0. Terdapat penyimpangannya 0. Di sini ini penyimpangannya di sini adalah 0,5, di sini penyimpangannya adalah 0. Kemudian diperoleh 3/4 dari 100 tadi adalah 75, tapi di sini 90, terjadi selisih. Selisih berapa itu? 75 90 berarti 15, selisih 15 per 100. Berapa? 0,15. Kemudian di sini 100, di sini juga 100, di sini 100, 0, ketemu 0 di sini. Jadi penyimpangan terjadi di ini dari antara frekuensi teori dengan frekuensi observasi. Penyimpangan yang terjadi untuk golongan A adalah 0,05, di sini 0, enggak ada persis, sama persis maksudnya. Di sini terjadi penyimpangan 15, 0,15, di sini 0. Hasil dari max tadi di antara 4 penyimpangan ini diambil yang terbesar. Ini adalah 0,15. Makna dari persamaan ini loh, maksimum di sini. Jadi semua penyimpangan dipilih yang maksimal, yaitu 0,15. Kemudian tidak diperlukan di sini adalah df, degree of freedom-nya tidak diperlukan. Nilai tabel dari alfa 20%, sehingga diperoleh n-nya adalah 100 ya, n-nya adalah 100. Dengan rumusan tadi kan di sini. Ini. Kemudian diperoleh dari ini diperoleh 1,07 tabel, dilihat dari tabel situ. Karena n-nya itu adalah 100, maka ini lebih besar di sini ya. Ini dari tabel kritis penyimpangan dalam tes 1 sampel Kolmogorov-Smirnov ya. Ini tingkat kritisan penyimpangannya. Ini adalah jumlah sampel. Jumlah sampelnya tadi adalah 100 ya, 100, karena di sini adalah 1 sampai 35, maka n-nya lebih besar dari 35, n-nya lebih besar dari 35, maka 20%, tadi 20% di sini, maka diperoleh 1,07. Yang lebih bila sampelnya lebih dari 5%, maka pakai ini. Lebih dari sampelnya lebih dari 35, maka pakai ini, ketemu 1,07 dibagi dengan n. 1,07 dibagi dengan n, ini 20%-nya di sini. Ini lebih dari 100, di sini diperoleh 1,07 dibagi n. N-nya kan jumlahnya 100. N-nya jumlahnya 100. Nah, diperoleh ini 1,07 dibagi dengan akar 100. Maka 1,07 dibagi akar 100 ketemulah 0,107. Diperoleh itu. Maka darah penolakannya di sini dihitung ini lebih besar dari
di tabel, yang artinya menolak H0 karena dihitungnya lebih besar dari di tabel tadi. Di sini ketentuan di sini dihitungnya lebih besar dari di tabel, maka kesimpulannya adalah H0 ditolak menerima H alternatif H2 HI atau itu. Kesimpulannya seperti itu. Jadi menolak H0 dan menerima H1 karena dihitungnya lebih besar dari di tabel, penyimpangan tabelnya kecil. Kesimpulannya adalah menolak H0. H0 ada beda dengan teoritis. Ada beda dengan teoritis. Ya. Terdapat perbedaan golongan distribusinya, terdapat perbedaan golongan distribusi ya. Kesimpulannya itu ada terdapat perbedaan distribusi golongan darah antara observasi dengan golongan darah teori. Harusnya kan persis gitu. Kemudian ini tabel yang digunakan untuk teori tadi ya. Di sini cara mencarinya tadi jumlah n-nya berapa dulu dilihat dari sini, kemudian tindak signifikansinya dicari di sini berapa, 20%, ini 15%, di sini 15%, kemudian di sini 10%, di sini 5%, di sini 1%. Nanti n-nya berapa, nanti tinggal dikaitkan dengan satu dengan yang lain, ketemulah di tabel. Cara mencari di tabel. Kemudian uji Kolmogorov Smirnov untuk 2 sampel tadi teori dibandingkan dengan observasi ya, untuk satu sampel. Kemudian kalau 2 sampel uji Kolmogorov 2 sampel independen, sampel yang saling tidak bebas, sampel bebas gitu, satu dengan dua sampel ini bebas ya, bebas variabelnya bebas, tidak ada satu pengaruh dengan yang lain, merupakan salah satu jenis pengujian non-parametrik yang sering digunakan dalam pengujian hipotesis. Dengan uji ini kita bisa mengetahui apakah kedua kelompok sampel berasal dari populasi yang sama atau populasi yang memiliki distribusi yang sama untuk menguji ini. Jadi sebagai alat uji dua kelompok sampel tadi berasal dari populasi sama atau memiliki populasi yang memiliki distribusi frekuensi yang sama untuk menguji ini. Analisis ini tergolong dalam analisis bivariat. Jadi untuk 2 sampel menguji normalitas ya, menguji frekuensi 2 sampel ini, karena 2 sampel maka lebih dari 1 dikatakan analisis bivariat. Karena variabelnya lebih dari 1, menggunakan 2 kelompok sampel, variabel kelompok sampel atau variabel, 2 variabel di sini, atau 2 sampel ya, 2 kelompok sampel atau variabel. Maksudnya variabel itu misalnya laki-laki perempuan, ini kan 2 variabel seperti itu. Laki-laki perempuan, terus masuk tidak masuk gitulah dan sebagainya ya. Ini variabel, 2 variabel. Kalau tadi kan hanya observasi saja, golongan darah observasi dibandingkan dengan teori. Nah, kalau ini observasinya, sampelnya hasil dua-duanya, 2 kelompok sampel tadi semuanya hasil observasi, hasil dari eksperimennya. Kemudian maka dikatakan bivariat karena lebih dari 2 variabel, ada lebih dari 1 variabel, di sini ada 2 variabel, maka disebut analisis bivariat. Kemudian kita bahas di sini apa itu Kolmogorov Smirnov 2 sampel independen. Sebelum mengenal lebih jauh dari
mengenai uji Kolmogorov 2 sampel independen ini, Anda harus memahami apa yang dimaksud dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Uji Kolmogorov-Smirnov merupakan salah satu uji bebas distribusi untuk menguji distribusi untuk dua distribusi sampel tadi antara empiris berdasarkan selisih antara dua fungsi distribusi tersebut ya. Menguji distribusi dua sampel, apakah dua kelompok sampel atau dua variabel tadi memiliki distribusi yang sama atau tidak ya. Uji Smirnov 2 sampel tadi untuk menguji misalkan di sini adalah laki-laki, di sini perempuan, masing-masing berapa, apakah laki-laki perempuan ini memiliki distribusi yang sama atau tidak, seperti itu. Masuk dan tidak masuk, feedback atau tidak, dua variabel ini memiliki adalah variabel bebas, satu sama lain tidak saling berpengaruh. Tapi apakah diteliti dua variabel ini memiliki distribusi yang sama atau tidak, seperti itu. Ini sebagai uji good fitness kayak tadi. Kegunaannya uji Kolmogorov-Smirnov ini adalah dua sampel ini independen. Anda akan dapat menguji perbedaan parameter untuk mengetahui apakah dua sampel tersebut berasal dari distribusi atau populasi yang sama. Berikutnya, kelebihan dan kekurangan uji Kolmogorov-Smirnov 2 sampel independen. Kelebihan dari uji Kolmogorov-Smirnov 2 sampel independen antara lain lebih sederhana dibandingkan dengan metode pengujian 2 sampel independen yang lain. Artinya untuk uji ini lebih sederhana antara mencari tingkat penyimpangan masing-masing distribusi tadi. Dua-duanya tadi ada penyimpangan atau tidak, dicari yang terbesar gitu aja. Penyimpangan dua-duanya adalah ada selisih atau tidak, ada selisih, dicari selisihnya berapa, dipilih yang besar gitu aja tadi ya. Dipilih yang besar, maka sederhana. Kemudian cocok digunakan untuk pengujian dengan ukuran yang sampel sedang. Sampel sedang tadi kurang dari 100 tadi ya. Kurang dari 100. Dalam hal ini lebih dari 40 ini dikatakan sebagai sampel besar ya. Lebih dari 40 saja 35 tadi, 35 itu sudah 40 juga bisa. 40 dalam hal ini kita 40 ya. Ini sudah dikatakan besar. Sedangkan kekurangan dari uji Kolmogorov ini ya. Dari ini uji independen ya. Kolmogorov-Smirnov 2 sampel independen antara lain adalah hanya berlaku untuk distribusi kontinu. Distribusi kontinu itu yang berlanjut seperti ini ya. Kontinu. Kemudian cenderung lebih sensitif di daerah pusat distribusi daripada daerah ujungnya. Ini maksudnya lebih sensitif itu di sini. Ini kan gini bentuknya asli kan seperti ini, kemudian gini. Nah, ini kan tidak menyentuh. Ini lebih sensitif di sini karena perbedaan itu besarnya itu adalah karena data itu cenderung observator itu mendekati pada titik medianya di sini, titik tengah di sini akan lebih sensitif, akan di ujung-ujungnya ini, ujungnya ini berubah sedikit sudah tingkat penyimpangan itu besar itu di sini, cenderungnya ke situ. Cenderungnya ke sana ya, jadi lebih ke tengah gitu daripada di ujung-ujungnya, ujung dari distribusinya itu. Untuk rumusnya diperoleh yaitu untuk 2 sampel ya, tingkat penyimpangan maksimum antara SN kelompok sampel 1, SN itu adalah kelompok sampel kumulatif ya, fungsi jenjang kumulatif observasi sampel pertama dikurangkan dengan fungsi jenjang fungsi kumulatif
observasi sampel kedua. Tadi kan ada dua kelompok sampel atau dua variabel 1, variabel 2, N1, N2. Bivariat tadi ini adalah untuk uji satu sisi, dan di sini juga sama sebenarnya, kurang lebihnya nanti bedanya di bawahnya. Nanti saya jelaskan, nanti di bawah akan dijelaskan perbedaan antara uji satu sisi dan uji dua sisi. Formulnya hampir sama, semua dicari tingkat penyimpangan terbesar, tingkat penyimpangan maksimum antara 1 sampai berapa gitu, x1 sampai x-nya itu 1 sampai x berapa gitu, xn ya. Ini adalah fungsi jenjang kumulatif ya, kumulatif observasinya. Kemudian sampel kecil dikatakan sampel kecil apabila kurang atau sama dengan 40. Lebih dari 40 berarti dikatakan sampel besar. Ada dua jenis. Nah, di sini ada dua jenis apabila n-nya dua sampel tadi memiliki n yang sama, jumlah sampelnya. Untuk sampel 1 misalkan kelompok 1 variabel 1 memiliki sampel yang sama dengan kelompok 2 memiliki sama jumlah sampelnya sama. Misalkan kalau kelompok 1 n-nya 100, di sini 100, di kelompok 2 atau variabel 2 juga 100. Ini dikatakan sama dengan tingkat penyimpangannya. Kemudian membandingkan dengan KD tabel dengan hitung D, kumulatif D tabel dan kumulatif dihitung, dibandingkan, tadi cari. Untuk n yang tidak sama masih mencari chi-square-nya dibagi dengan chi-nya. Dihitungnya diperoleh berapa, dicari chi-square-nya, dihitungnya masih dikalikan dihitung yang diperoleh, dicari chi-square. Dihitung 4 kali, dihitungnya dikuadratkan, dikalikan dengan n1 jumlah sampel variabel 1 berapa dan jumlah variabel 2 berapa. Misalkan tidak sama ya, untuk apabila n-nya ini tidak sama, misalkan saja nih di sini 20, N1-nya 20, N2-nya 15 misalkan, atau pokoknya tidak sama, N1 dengan N2 tidak sama. Maka untuk mencarinya dihitung hasil yang diperoleh itu masih diproses seperti ini. Jadi cari chi-square-nya N plus N ya, N1 plus N1. Ini hasil ini dikalikan dengan yang di sini. Pakai kalkulator sains, yang internet juga bisa dicari ya. Cara hitung ini nanti Anda bisa mencarinya dengan browsing adalah menggunakan, nanti di situ ada aplikasi kalkulator sains itu kalau tinggal masukkan angka-angkanya nanti hasilnya langsung ketemu. Ya, masukkan angka-angkanya langsung nanti ketemu hasilnya berapa, chi-square-nya itu berapa. Setelah ini dimasukkan kuadrat juga dikuadratkan. Dihitung dari penyimpangan tadi, masih dicari chi-square-nya untuk apabila ini tidak sama, antara N1 dan N2 tidak sama. Selanjutnya untuk sampel besar yaitu lebih dari 40. Sampelnya lebih dari 40 ya. Diobservasi itu masing-masing N1, N2 tadi lebih dari 40. Uji dua sisi dihitung dengan membandingkan, dihitungnya diperoleh dengan ini. Dihitung ya, dibandingkan dengan di tabel. Di tabelnya diperoleh dengan, kalau seandainya ini rumusan ya, misalkan ini seandainya ini adalah untuk tingkat signifikansinya 5% itu pakai ini adalah 5% pakai yang ini. Kemudian seandainya itu adalah 10%, maka ini
diganti dengan 1,22. Kalau seandainya signifikansinya 10% di sini, dalam contoh yang di sini adalah 5%, nah signifikansinya 5%, maka diambil dari sini ya, diperoleh ini. Kalau seandainya itu ada signifikansinya 2,5%, maka nanti ini dimasukkan di sini ya. Kemudian seandainya cuma 1%, maka 1,64 ini ditaruh di sini. Ini perhitungan ini Anda cari dengan kalkulator saintifik ya. Nanti di Google nanti Anda tinggal masukkan angka-angka ini masing-masing, N-nya 1 berapa, N2-nya berapa, N1, N2-nya berapa. Tadi masukkan ini, formula ini, nanti akan ketemu hasil. Sekali lagi akan ketemu hasilnya. Kemudian seandainya 0,01%, ini ya, 0,01%, ya ini dalam artinya 0,01% ya. Kalau dibuat presentasi persen di sini, ini desimal ya, desimal. Ini desimal berarti ini 10%, di sini 10%, ini 5%, ini 2,5%. Ini 1%, ini 0,5%, di sini 0,01%, maknanya gitu. Kalau 0,01%, maka yang dipakai ini 1,96, ini taruh sini. Tergantung nanti N1, N2-nya berapa, tinggal masukkan ke dalam formula ini di dalam kalkulator saintifik itu. Nanti Anda masukkan ini, nanti akan ketemu D-nya, otomatis akan tertera di situ. Ini kalau seandainya dua sisi, dengan uji dua sisi. Si dua sisi itu masuknya di dalam distribusi itu kan, fungsi normal itu di sini dua sisi, di sini loh, masuknya di situ. Kalau yang di bawah ini apabila uji satu sisi itu misalkan begini, ini satu sisi di sini. Nah, ini satu sisi masuknya. Maka chi-square-nya rumusannya ini ya, untuk satu sisi. 4 di tingkat penyimpangan tadi dikalikan 4, tinggal ini, kalau ini nggak perlu di akar, ini kalau ini akar ya. Ini juga dicari dengan kalkulator saintifik, dengan tadi kalkulator browsing ya. Ketentuan penggunaan ya tidak hampir sama yang tadi. Bila dihitungnya lebih kecil dari di tabel, maka 0 diterima. Artinya tidak ada beda, sama gitu antara sampel 1 dan sampel 2 memiliki distribusi yang sama. Maknanya seperti itu. Kemudian kalau dihitungnya lebih besar atau sama dengan di tabel, maka H0 ditolak, menolak H0 dan menerima H alternatif. Maknanya antara distribusi kumulatif observasi ya betul, antara sampel 1 dengan sampel 2 itu tidak sama. Maknanya seperti itu, tidak sama apabila dihitungnya lebih besar. Tergantung nanti hipotesis yang diajukan H0-nya berapa, bunyinya seperti apa, alternatifnya bunyinya seperti apa. Adalah yang sama antara observasi frekuensi kumulatif observasi 1, N1 dan N2 ini sama. Kalau ini adalah observasi 1 dan memiliki distribusi kumulatif yang berbeda antara N1 dan sampel 1 dan sampel 2, atau variabel 1 dengan variabel 2. Contoh untuk sampel kecil N1 sama dengan N2. N1 sama dengan N2. Ini adalah suatu inspeksi sanitasi rumah. Suatu inspeksi sanitasi rumah telah dilakukan terhadap rumah tipe 45 ya, dengan tipe 36. Diperoleh data sebagai berikut ini: tipe 45 dan tipe 46, 45 dan tipe 35. Di skor, ini penilaian ya, penilaian ini diobservasi, diteliti. Ini masing-masing
dikatakan sama itu karena n-nya di sini jumlah sampel gitu. Ini jumlah sampel di sini 1 2 3 4 5 10 sampel, di sini juga 10 sampel. Ini variabelnya 2 antara 45 dan 36, rumah tipe 36 gitu. Bivariat tadi memiliki sampel yang sama n-nya adalah sama-sama 10 ya. Ini sama 10 dan jumlah kecil karena cuma 10 tadi. Selidikilah dengan alfa 5% apakah skor sanitasi kedua tipe rumah sama atau tidak gitu. Maka kita harus menghitungnya dulu. Penyelesaiannya mengajukan Anda membuat hipotesis dulu. H0-nya bunyinya seperti ini. Tidak ada beda skor sanitasi rumah tipe 45 dan 36. Ini alternatif pertama. Tidak ada beda, artinya sama itu. Bahwa nilai tipe 45 dan 36 itu sanitasinya nilainya sama gitu. Tidak beda gitu istilahnya, tidak beda itu, atau istilahnya dalam tidak beda. Kemudian ada beda itu skor sanitasi rumah tipe 45 dan 36 ini untuk HA-nya yang diajukan. Dan dengan tingkat signifikansi 5%. Nanti 5% ini dilihat dari tabel ya, dari tabel chi-square. Rumus langsung dilihat dalam tabel ini. Penilaian tadi ini dibuat frekuensi antara 23 sampai 27. Ini dibuat ya intervalnya dulu 28 sampai 32, 33 sampai 37, 38 45 2, 43 47, di sini 49. Interval frekuensi ya 48 sampai 52. Ini yang tipe 45 ya, tipe 45. Di sini yang 36. Di sini ada satu. Yang pertama yang antara ini dan ini adalah 1, di sini adalah 2 dari 10 ya, 2 dari 10. Tipe 45 kan ada 10 tadi. Kemudian tipe 45 antara ini frekuensi 35, nilai skor 33 sampai 37 adalah ada 4 dari 100, dari 10 ada 5, ada 8, ada 10 dari 10 ya. Oh ini kumulatifnya. Kumulatifnya. Masing-masing dilihat dulu ya. 28, 50 ini dilihat masing-masing, ini dilihat dulu frekuensi penilaian masing-masing. Ya, ini kumulatifnya deh. Kemudian ini kumulatif, masing-masing kumulatif dijumlahkan ya. Isi 1 tambah frekuensi ini tambah sini terus gitu. Kemudian masing-masing ini yang tipe 36 juga gitu, 36 nilai sini tidak ada, maka di sini ada 2 gitu, berarti 2 10. Di sini ada tambah 3, berarti ketemu 5 tambah 2, frekuensi ini ada 2 ditambah 5 di depannya ini ada 7 dari 100. Di 7 ini ditambah dengan 1, di sini jadilah 8 frekuensi kumulatifnya. Demikian juga ini
8 tambah 2, nilai ini ada 2, nanti dibuat tabel ya, sendiri, tabel sendiri. Jadilah 10 dari 10 kumulatif ya. Ini sekali lagi ini adalah nilai kumulatif ya, penjumlahan sebelum dan X sebelumnya dan X pada saatnya. Ini penjumlahan kumulatif, dikumulatif, sekali lagi dikumulatif, bukan frekuensi ya. Paham enggak ya ini? Ini contohnya di sini. Nilai 4352. Ini ada berapa? Misal 48 sampai 52. Ini frekuensinya berapa? 48 52. Ini ada 1 51 2 toh. Ini berarti ada 2. Maka diperoleh 2. 2 ini di 2 dapat 10, ini diperoleh 8 tambah 2 ketemulah 10. Maksudnya seperti itu. Dengan diperoleh selisih terbesar KD, kumulatif penyimpangan terbesar di sini 1, di sini juga 1, di sini 2, yang lain 00. Maka yang jadi pilihan KD-nya adalah 2. Penyimpangan terbesar maksimal itu yang terbesar adalah 2. KD-nya 2. KD hitung. Nah, KD hitung dan KD tabelnya dengan signifikansi 10%, ya, 10%, 5% signifikansi persen, sisi 2 sisinya adalah 10, 2 ada 10, nah nilai tabelnya 7 diperoleh di sini, 7. Ini tabel, pakai tabel harga kritis K dalam tes 2 sampel Smirnov sampel kecil ya. Ini N-nya 10, di sini 10. Kemudian 5%, di sini ada 6%. One tail dan two tail. Maka 7 diperoleh itu 7. Satu sisi atau dua sisi tergantung ini. Kalau ini bisa ini ya, 1 dipilih ini untuk 2 sisi ya, 2 sisi ini 7. 5% di sini untuk 2 sisi, di sini diperoleh angka 7 dari N-nya 10. N-nya 10. Maka diperoleh 7 di sini. 7 di sini diperoleh dari angka tadi N10. N10 5%, 2 sampel diperoleh 7 yang ini. KD hitungnya adalah 2, dimutlakkan tadi, mutlak 2 ya. 2 lebih kecil dari 7. 2 ini diperoleh dari hasil hitung ini. 2 tadi diperoleh dari sini. 2 bisa 0, 2 di sini adalah 7. 7 diperoleh dari tabel yang di ini. 2-nya dari hitung ini di sini ya. Kemudian H0 diterima, menerima H0 karena KD hitungnya lebih kecil, kumulatif penyimpangannya lebih kecil hitung dibandingkan kumulatif penyimpangan tabel sebesar 7. Kesimpulannya tidak beda skor sanitasi rumah tipe 45 dan 36. Berarti maknanya dalam bahasa statistiknya seperti ini, dengan tingkat signifikansi 5%. Nah, sekarang untuk contoh kedua, untuk sampel kecil N1 dan N2 tidak sama. N1 dan N2 tidak sama. Ini tidak sama contohnya, ini adalah sini, ini contoh.
Ini di sini tidak sama, N1-nya jumlahnya 10, N2-nya cuma berapa? 1, 2, 3, 7 ya, cuma 7. Untuk sampel kecil N1, N2-nya tidak sama. Maka dengan tingkat signifikansi 5%, apakah kedua kelompok berasal dari populasi yang identik, yang sama? Boleh di sini. Tidak beda skor pengetahuan kader ya, kalau ini kasusnya adalah kader. Berdasarkan hasil pengukuran pengetahuan dua kelompok kader, yaitu kader posyandu dan kader konseling, didapat data sebagai berikut. Ini adalah pengetahuan kader posyandu, pengetahuan kader konseling. Ini pengetahuannya tidak beda, artinya sama antara kader posyandu dengan kader konseling. Kemudian ini beda antara pengetahuan kader posyandu dengan kader kesehatan lingkungan, kesehatan lingkungan ya. Ini pengetahuan kesehatannya adalah sama, tidak sama berarti beda, ada beda gitu. Dengan tingkat signifikansi 5%, untuk rumus statistiknya kayak square-nya ini adalah ini, 4D kuadrat N kali N2, N1 kali N2 dibagi dengan N1 plus N2. Ini untuk hitungnya. Untuk mengujung D, selisih masih dikalikan, diproses. Ini skornya, skor pengetahuan, dibuat interval di sini, pengelompokan interval. Kemudian di sini adalah untuk untuk posyandu, pengetahuan posyandu, di sini kesehatan lingkungan, pendampingan ya. Nilainya seperti itu. Ini adalah juga nilai seperti itu. Ini jumlahnya berapa dulu ya, berapa. Kemudian ya, ini jumlahnya misalkan 63 sampai 67, 63 sampai 67, ini ada 1, 2, nah 2 per 10 ketemu 0,2 per 10, 0,2. Kemudian untuk yang ini 0,2 atau 22, 68 sampai dengan interval 6872, dilihat 6872 ini ya, betul 6872 di sini nggak ada, maka ketemu 20 ini diperoleh dari sini, karena nggak ada 0 toh di jumlah dari 0,2. Di sini tetap hasilnya sama. Kemudian angka 73 sampai dengan 77, skor 73 sampai 77, nah ini ada 73 ya, ini ada 74, ini 1, 73 2, 77-nya nggak ada ya, ada 2, ada 3 ya. Ini 77 di sini berarti ada 3, 74, 73, 77 di sini. Berarti ada 3. Ada 3. Di sini tadi ada 2 ditambah 3, berarti ketemu 0,5 di situ. Dan seterusnya ya, nanti dijumlahkan dan seterusnya. Bukan juga yang di bawah di sini ya. Ini dari skor ini nggak ada, kosong, berarti kosong. Juga sampai di sini. Nanti sampai ujungnya sampai di sini semua. Kemudian
Contoh yang pertama, misalkan ini contoh ya 68 dan ya ini saya memberikan contoh yang ini kumulatif di sini diperoleh dari misalkan 63 sampai dengan 67 nggak ada, maka dikosongkan. Kemudian yang 68 sampai 72 dilihat di sini 68 1 2 ya 2 dibagi dengan 7. Nah, dibagi dengan 7 ketemulah 0,29. Karena di sini 0 ditambah dengan 2 dibagi 7. Nah, 29 ini nanti dijumlahkan dengan angka berapa? 57 di sini diperoleh dari frekuensi 73 sampai 77. 73 sampai 77. 76 74 2 per ya toh 2 per 7 dijumlahkan dengan ini ya 2 per 7 berapa desimalnya dijumlahkan dengan 29 ketemu nanti angka 0,57. Nah, seperti itu sampai ke belakang ya. Dilihat sekarang selisihnya 20 dengan 00 ketemu 0,2. 29 berarti 0,09. 0,09. Selisihnya di sini selisih antara yang di atas dan di bawah 0,07 dan sampai di belakang ini sama. Kemudian dicari ya maksimal di sini 0,2 masukkan di sini. Ini rumus chi-square 4 rumusannya 4D kuadrat dikalikan dengan N1 kali N2 dibagi N1 plus N2. Ini pakai kalkulator scientific di browser di Google ya, internet. Kemudian dikalikan di hasil hitungnya. Ini 4 dikali 4 ini dikali dengan 0,2 kuadrat dikalikan dengan 10 kali 7 N pertama 10 N2 7 dibagi dengan 10 plus 7. Nanti dilihat pakai kalkulator scientific di internet ya, di internet bisa. Hasilnya nanti langsung ketemu hasil. Kalau ini Anda masukkan angka ini nanti masuk di Google, di internet gitu, dimasukkan ini formula ini nanti langsung ketemu hasilnya sebesar ini. Dengan DF2 degree of freedom-nya 2. Nilai tabel chi-square yaitu dengan signifikansi sebesar 5%. Nah, tuh, ketemu 5,991 dibandingkan nanti dengan yang di sini. Nah, saya akan tunjukkan bagaimana memperoleh 5,99 tadi. Degree of freedom-nya 2 dengan signifikansi 5%. Ini tabel chi-square yang dulu pernah saya share ya. Degree of freedom-nya 2 di sini, frekuensinya 5%, cari yang 5%. Ini 5%. Ketemu 5,99148 di sini diperoleh. Jadi sekali lagi ini diperoleh dari tabel chi-square. Nah, kemudian dibandingkan antara ini dibandingkan dengan ini dibandingkan, lebih besar tabel chi-square tabel, maka H0 diterima, HA ditolak. Tidak ada beda, kesimpulannya tidak ada beda skor pengetahuan kader posyandu dengan kader keseling.
kesehatan lingkungan dengan alfa 5%. Kemudian untuk uji sampel besar, uji 1 cc. Hasil survei tentang pemanfaat pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh keluarga sejahtera dan non sejahtera didapat data sebagai berikut. Ini tentang kesehatan ya. Keluarga sejahtera dan keluarga non sejahtera. Pelayanan kesehatan ini ada dokter spesialis, rumah sakit, dokter umum, puskesmas, mantri, diobati sendiri atau dibiarkan, sakitnya dibiarkan. Sampel besar ya, sampel besar. Ini sampel besar itu totalnya ini berapa itu maksudnya, sangat besar ya. Selidiki dengan persentase 5%, signifikansinya 5%. Apakah kedua kelompok berasal dari populasi yang identik atau tidak? Memiliki distribusi yang sama atau tidak? Bahasa hipotesis tadi, hipotesis yang diajukan pengetahuan lingkungan, posyandu, kesehatan ya, penggunaan ya. Pelayanan kesehatan antara keluarga sejahtera dan non sejahtera. Ini tidak ada beda, di sini beda ada beda gitu, pakai ada beda lawannya. Jadi Pak, hipotesis alternatif itu lawan dari HO gitu. Nanti kalau diterima HO berarti di sini ditolak. Sebaliknya, kalau HA diterima, HO berarti ditolak lawannya, seperti itu. Dan level signifikansinya 5% dengan rumus yang statistik uji dengan uji yang tadi. Ini kalau seandainya chi-square besar ya, chi-square besar. Dokter spesialis, rumah sakit, kemudian umum, di sini adalah puskesmas, mantri, diobati sendiri, tidak, dibiarkan saja, ada saja frekuensinya. 11 itu dimulai dari sini, ada 44 ya, 40 totalnya 44 ya ini. Kemudian 44, kemudian di sini diperoleh 18 itu diperoleh dari 7 sama 11 ya, 11 sama 7 diperoleh 18 dari 44. Ketemulah di sini angka di sini. Kemudian dari ini 26 ini diperoleh dari 11 tambah 7, depannya ini ditambah dengan 8, ketemu 26 dibagi dengan 44, diperoleh desimal seperti itu, persentase dan seterusnya ya, sehingga diperoleh nanti jumlah keseluruhan ini yang terakhir, penjumlahan ini 39 ditambah dengan 5, 39 ditambah dengan 5, di sini ketemu 44, jumlah dari 44 ketemu 100% 1. Demikian juga yang di bawahnya ya, diperoleh dihitungnya yang maksimal, dihitung maksimalnya adalah yang besar mana ini, maka ini dihitungnya 0,406 diperoleh dari angka yang di sini. (0,46) akhirnya diolah lagi di sini, 4 kali D kuadrat, ini rumusan yang ini dimasukkan tadi 4, hasil dihitung tadi dikalikan dengan formula, pakai statistik lagi, pakai kalkulator saintik ya. Ini jumlah sampel N1, N2, 54 ya, 44 kali 54 dibagi dengan 44 plus 54.
Nah, nanti ketemu di kalkulator scientific nanti tinggal memasukkan angka ini akan ketemu chi-square 15 ini nanti akan ketemu. Dengan degree of freedom-nya 2 karena dua variabel ya, dua variabel. Dari tabel lampiran (599) yang tadi ya diperoleh, dibandingkan ini berarti angka 59 ini dengan 5% diperoleh dari yang tabel tadi, tabel yang di sini ini dengan 3%, 5% di sini 5,991 pakai tabel chi-square lagi. Ya, tabel chi-square ini diperoleh dari tabel chi-square ya, ini tabel chi-square dengan 5%, degree of freedom-nya 2. Nah, hasilnya dari ini dibandingkan, maka chi-square hitung itu lebih besar dari chi-square tabel, maka H0 ditolak, HA-nya diterima. Kesimpulannya ada beda pemanfaatan pelayanan kesehatan antara keluarga sejahtera dan non sejahtera pada tingkat signifikansi 5%. Sampel dua sisi besar, dua sisi besar ya, jumlahnya besar. Jumlah besar itu maksudnya di sini ini di total ini jumlahnya besar, lebih dari 40. Lebih dari 40. Cara hitungnya seperti tadi ya, pertama ajukan ini dan hipotesis 0, hipotesis HA bunyinya seperti itu. Level sinar signifikan besar dengan ini sampel besar ya, jumlah dua sisi sampel besar, nanti rumusannya dimasukkan di sini, nanti ketemu di sini dulu. Ini di sini. Kalau ini dua besar ya, D-nya di sini. Jumlahnya besar tadi untuk dua sisi, tadi kan satu sisi, sekarang dua sisi. Beda rumusannya. Rumusannya beda, tadi di sini kan tadi kan D kuadrat, tadi D4 kali D kuadrat berapa tadi. Ini diperoleh, ini tabel ini diperoleh karena tingkat signifikansinya 5%. Contoh ini diperoleh dari sini tabel ini. Ya, 5%, ini tingkat signifikansi 5%, maka diperoleh rumus yang ini. Maka rumus ini kalau nanti pakai yang 10%, pakai yang ini, rumus yang ini. Kalau pakai 1%, nanti pakai rumus yang ini. Nah, gitu. Ya. Maka pakai rumus yang tadi untuk 5% tingkat signifikansi yang ditentukan tadi kan, ini kan 5%. Maka pakai yang ini 5%. Ketentuan pakai yang mana tadi adalah di belakang ya. Maka diperoleh, dimasukkan dengan kalkulator saintik tadi, dimasukkan nanti akan ketemu hasil di sini D 27 dengan signifikansi ya 27. Ini dari tabel ya, ini dari tabel, ini di tabelnya, ini di tabel, kalau ini di tabel dibandingkan dengan hasil 40 dihitung tadi, dihitung ini di tabel, maka dihitung lebih besar dari di tabel. H0 ditolak, HA diterima. Ada beda, kesimpulannya ada beda pemanfaatan pelayanan kesehatan antara keluarga sejahtera dan non sejahtera pada tingkat signifikansi 5%. Ini dua sisi
dari dua sisi rumusan di tabelnya agak berbeda. Ini tadi ya pakai dua sisi sampel besar gitu, sampel besar. Tergantung kita signifikansinya pilihnya yang mana dulu di antara pilihan ini. Ini pilih yang ini masing-masing gitu. Rumusannya yang diperoleh untuk menghitung di tabelnya. Kemudian ini juga ya di tabel degree of freedom-nya ini untuk 5% tadi ya. Ini tabel chi-square ya. Tabel chi-square sebenarnya sudah saya share di pertemuan yang kemarin.